Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana dengan nomor NIM 859661734. Saya akan melakukan pengamatan kegiatan praktikum IPA di SD mengenai semunasti dan iktinasti pada tumbuhan putri malu. Putri malu itu sendiri adalah penduduk pendek, anggota suku polong-polongan yang sangat terkenal karena kemampuannya dalam melakukan gerak reaksi terhadap rangsangan. Alat yang saya perlukan untuk pengamatan yaitu ballpoint, penggaris, dan tentunya buku tulis untuk menulis hasil pengamatan yang akan saya lakukan. Mari kita melakukan pengamatan terhadap tanaman putri malu. Adalah gerakan pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan berupa sentuhan, seperti sentuhan kasar, halus, dan sedang. Ayo kita amati seminasi pada tumbuhan putri malu. Coba kita lihat daun putri malu dengan sentuhan yang akan saya sentuhan halus. Di sini dalam sentuhan halus, daun kecil di area tersentuh akan menutup seperti ini, yang menutup daunnya perlahan, tangkai daun tetap tegak. Bisa kita lihat di sini, jadi hanya sedikit daun yang tertutup. Nah, kita lakukan sekarang kita dengan sentuhan sedang. Nah, mulai menutup dengan sentuhan sedang. Kita lihat semua anak daun pada satu tangkai menutup dengan cepat. Tangkai daun mulai terkulai. Rangsangannya cukup menyebar ya ke satu tangkai. Namun tidak semua tanaman tertutup daunnya. Sekarang kita melakukan sentuhan kasar, dimana saya akan menyentuh dengan kasar seluruh tanaman putri malu ini. Coba lihat, semua daun menutup rapat, semua tangkai. Coba lihat, semua terkulai, daun mulai terkulai semua. Rangsangannya cukup kuat, menyebar ke satu tangkai, namun ya, coba lihat seluruh ya. Ternyata hampir semua terkulai. Tidak ada satupun yang tidak tertutup, semua tertutup. Coba lihat, semua tertutup. Oke.
Itulah tadi pengamatan simoniasti pada tumbuhan putri malu. Jadi kita bisa memberi kesimpulan bahwa makin kuat sentuhan, makin hebat reaksi terhadap putri malu. Halus, tutup sedikit seperti tadi, sedang tutup satu tangkai terkulai tapi tidak semua keseluruhannya. Kasar semua daun, tangkai keseluruhannya, semua tanaman terkulai. Jadi kita bisa membedakan mana sentuhan halus, sedang, dan kasar. Nah, peristiwa ini merupakan mekanisme pertahanan diri untuk melindungi daun dari hewan pelihara, hewan pemakan tumbuhan, serta melindungi dari cuaca ekstrim. Oke, terima kasih. Setelah 30 menit berlalu, saya akan membuka bagian putri malu yang sudah tadi ditutup oleh kardus dengan keadaan gelap, berarti ya di dalamnya. Ya, kita buka. Inilah hasil dari paparan gelap yang ditutup oleh kardus. Putri malu setelah ditutup oleh kardus karena keadaan gelap, kondisi gelap, akhirnya mengkatupkan semua daunnya seperti ini. Dan kita coba cek tabel A. Putri malu yang terkena cahaya matahari. Kita lihat dengan jelas karena putri malu ini terbuka dan kena cahaya matahari, jadi dalam keadaan masih normal, daun-daunnya tetap terbuka, tangkainya tetap tidak terkulai seperti ini. Jadi kita bisa membedakan putri malu dengan kondisi ada cahaya matahari dan putri malu dengan keadaan gelap yang ditutup tadi dengan kardus. Itulah pengamatan putri malu dengan gerak di dinasti. Kesimpulan, tanaman putri malu akan ada perbedaan. Itulah hasil pengamatan dari gerak di dinasti terhadap putri malu. Jadi kesimpulannya, tanaman putri malu akan ada perbedaan antara kondisi gelap dan kondisi terang. Apabila kondisi gelap, semua daun dan tangkai akan tertutup dan terkulai, sedangkan kena cahaya matahari atau dalam keadaan terang, putri malu akan terbuka daunnya, tangkainya akan terlihat segar dan tidak terkulai. Itulah hasil praktikum IPA di SD mengenai gerak tumbuhan pada putri malu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana dengan nomor NIM 859661734. Saya akan melakukan tugas kegiatan praktikum IPA di SD mengenai gerak geotropisme pada
kacang hijau. Geotrofisme. Yang pertama kali saya akan lakukan adalah menyediakan cup, ambil kapas, kita basahi kapas, masukkan ke dalam cup seperti ini. Ratakan sama nah, udah selesai seperti ini. Saya coba masuki air ke dalam kacang hijau agar sedikit lembab kacang hijaunya. Lalu saya masukkan kacang hijau ke dalam cup, beberapa saja, jangan terlalu banyak. Seperti ini. Selesai sudah. Saya akan menyimpan cupnya di tempat masing-masing yang nanti besok saya akan kembali mengamati untuk hari pertama. Saya akan menyimpan di ruangan yang agak lembab. Saya akan menyimpan kacang hijau ini di ruangan yang suhunya lembab seperti di kamar mandi. Untuk cup yang label B di luar ruangan, saya akan menyimpan di belakang rumah yang terkena cahaya matahari. Saya akan simpan di sini. Untuk hari pertama pengamatan di luar ruangan, kacang hijau mulai ada yang tumbuh tunas, kulitnya mulai mengelupas. Dalam ruangan ada beberapa yang tumbuh tunas. Untuk hari kedua di luar ruangan, kita coba lihat, banyak yang tumbuh tunas, hampir 1 cm. Kita lihat
Untuk dalam ruangan hampir sama ya, banyak ya keluar tunas. Panjang tunas hampir 1 cm lebih. Untuk hari ketiga dalam ruangan, keluar daun batang tinggi bisa 3 cm ya. Coba lihat ke dalam. Untuk di luar ruangan juga sama, ada satu yang agak panjang batangnya dan keluar juga daun. Coba lihat ke dalam. Nah, seperti ini. Dalam ruangan sudah tinggi, ini 4 hari ya, dan 5 hari. Daun udah melebar, batang sudah tinggi seperti ini, mulai kelihatan. Untuk di luar ruangan hanya 2, 3 mungkin ini yang agak terjungkir karena mencari sinar matahari. Coba lihat ini. Empat dan 5 hari. Untuk pot yang di luar ruangan yang kena matahari 6 dan 7 hari ini. Batangnya tinggi namun miring karena tanaman mengikuti arah sinar matahari dan akhirnya terjadi gravitasi. Coba lihat, batangnya tidak ada yang lurus tapi bengkok mengikuti sinar matahari. Pertumbuhannya tidak sesubur yang di dalam ruangan ya, karena di dalam ruangan lembab. Kalau di luar agak sedikit ada terik matahari. Jadi ini seperti ini, daun tetap lebar, gravitasi, bengkok. Jadi tidak tegak lurus seperti yang di dalam ruangan. Jadi kesimpulan hasil pengamatan geotropisme negatif pada kacang hijau yaitu disimpan di ruangan dengan suhu lembab, batang tumbuh tegak dan daun agak subur. Sedangkan disimpan di luar ruangan yang terkena terik matahari, batang tumbuh membengkok menuju arah matahari. Dengan demikian, geotropisme negatif pada kacang hijau adalah kemampuan batang untuk tumbuh ke atas menjauhi gravitasi. Hal ini merupakan bentuk adaptasi agar tumbuhan dapat mencapai proses fotosintesis, memberi ruang bagi daun untuk berkembang
dan mengoptimalkan penyebaran oksigen. Itulah hasil pengamatan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon bimbingannya. Terima kasih.